Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu tetap sehat-sehat saja karena hari Selasa ya, tanggal 26 Januari 2021 itu kita mencatat rekor. COVID tembus 1 juta. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, Bung Rocky, saya kira kita perlu update juga para pemirsa ya, bahwa polisi akhirnya kan menjemput paksa Ambronikus Nababan yang menghina PG, menyamakan dengan gorila gitu. Tapi kan di luar Nababannya ada juga guru besar itu yang beliau yang guru besar itu yang Anda sebut-sebut ikut menghina PG juga kan ya. Ya, harusnya guru besar itu kalau dia paham tentang etika bermasyarakat, begitu dia tahu si sahabatnya dia itu siapa, Ambro siapa itu, Nababan dijemput, maka dia justru mesti datang menyerahkan diri tuh. Karena dia harus paham bahwa itu sama kasusnya kan, penghinaan dan mengolok-olok dengan cara yang rasis. Itu kalau si profesor otaknya cukup untuk paham bahwa ada kesetaraan di dalam hukum tuh. Jadi dia jangan tunggu dijemput paksa dengan alasan lagi tuh. Ya mudah-mudahan kemampuan dia untuk menghadapi problem ini itu masih bisa diandalkan sedikit di atas IQ-nya itu. Saya berharap begitu. Ya ya. Tapi mungkin juga dia tidak bisa minta privilege karena dia adalah kandidat menteri gitu. Minimal versi dia kan. kan orang akan baca lagi itu reputasi dia sebagai profesor yang mengemis-ngemis jabatan itu, dan sekarang baru orang ngerti bahwa kenapa dia nggak dipanggil oleh presiden untuk jadi menteri, karena memang ternyata kelakuannya jauh di bawah keprofesorannya itu. Jadi ada juga Pak Jokowi ada wisdomnya, mungkin feeling Pak Jokowi ini orang ini pasti ditangkap Bareskrim nih. Kalau gitu kita ucapkan dulu selamat pada Pak Jokowi yang berhasil untuk tidak ditipu. Dan kita juga kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim juga, karena ternyata walaupun si Nababan ini adalah koordinator pro Jamin atau pro Jokowi Amin Ma'ruf, tapi juga ditangkap juga akhirnya oleh Bareskrim. Nah, ini karena saya dengar teman-teman di Papua udah pada ngamuk nih. Ya itu, kadangkala perlu external force untuk menegakkan hukum. Nah, kebetulan Papua itu betul-betul lagi pusat perhatian internasional. Jadi udah mau bermain diplomasi, sementara di dalam negeri kedunguan dari para pendukung Jokowi justru yang dipamerkan gitu kan. Karena kita udah tahu bahwa cebong itu memang dungu, tapi ternyata ada yang lebih dungu dari cebong itu, yaitu mereka yang menghina. Jadi cebong-cebong spesial nih, cebong-cebong dungu nih. Saya terpaksa mesti ucapin kata cebong karena kata cebong itu tidak menunjuk pada binatang, tapi pada karakter manusia justru tuh yang dicebong-cebongkan orang itu. Nah, dianggap rendah kemampuan berpikirnya, adaptasinya belum lengkap. Kan itu akhirnya tuh yang dulu presiden udah bilang berhenti cebong, berhenti kadun, loh ternyata fasilitas untuk menghasilkan kedunguan justru masih ada di kolam-kolam istana tuh. Karena jelas si profesor mengatakan saya pendukung Jokowi. Loh, ya itu akhirnya dia temui sendiri definisinya tuh, bahwa dia memang 200 IQ-nya tapi dikumpulin sekolah gitu. Oke. Nah, kembali ke fokus tadi perbincangan kita yang pertama kali tadi, karena tertanggal 26 Januari angka COVID kita tembus 1 juta. Tapi banyak meyakini angkanya itu sebenarnya jauh lebih tinggi ya, Bung Rocky. Ya, saya kira margin of error-nya itu 100%. Artinya plus minus 1 juta juga. Jadi mungkin 1 juta minus 1 juta nggak ada kasus, tapi mungkin juga 2 kali lipat, itu 2 juta tuh. Karena data kita betul-betul amburadul kan. Jadi siapa yang percaya bahwa itu 1 juta? Ada yang justru menganggap, nggak segitulah, itu banyak banget sejuta. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pasti lebih dari itu. Karena metodologi tracingnya buruk, terus pelaporan datanya itu tidak maksimal. Jadi administrasi kesehatan di masa pandemi ini betul-betul berantakan. Jadi seluruh keterangan presiden itu akhirnya orang anggap, ya apa artinya sih angka itu kalau
menterinya aja menganggap bahwa angka yang ada di Departemen Kesehatan aja nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk lakukan vaksinasi. Jadi jangan-jangan nih Menteri Kesehatan yang baru juga menganggap, waduh, Presiden bikin hoax lagi nih dalam hatinya itu. Ya, saya kira ini kalau kita ngomong bahwa angkanya lebih tinggi itu bukan hoax, karena setidaknya kalau kita baca di media kan tanggal ini saya baca kalau nggak salah tanggal 16 Januari ini misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dia mengaku ini belak-belakan saja ini ada data 10.000 COVID dari Jawa Barat itu ada yang angka positif, ada yang kematian dan sebagainya yang belum diumumkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini dari Jawa Barat saja nih yang belum diumumkan oleh pemerintah pusat. Nah itu artinya hoax kan? Karena lebih dari 1 juta jadinya musuhnya kan. nanti Ridwan Kamil dipanggil Bareskrim tuh, Anda menyebarkan hoax ya. Udah dibilang 1 juta ya 1 juta, jangan tambah-tambah 10.000. Atau Menko Info akan marah tuh. Yang 1 juta ada. Jadi itu dasarnya. Akhirnya mungkin bupati dari Sangir Talaut akan bilang, ya kami juga peroleh problem yang sama, kami udah laporin tapi tidak tercatat. Ya karena udah ada semacam fatigue gitu, kelelahan mental dan kelelahan administrasi karena udah hampir 1 tahun ini problem ini. Jadi pasti kita bisa bayangkan kelelahan itu ditimbulkan oleh rutinitas, dan rutinitas itu tidak menghasilkan rasa gembira pada birokrasi di daerah, karena tetap harapannya kok gimana kok jadi 1 juta tuh, jadi mau laporin juga udah malas saja. Nah ini soalnya kalau dari awal penanganan COVID ini berantakan karena sensasi dimajukan lebih dahulu tuh. Kami lakukan nih itu dalam 5 minggu selesai segala macam. Itu jadinya kan. Sekarang harusnya presiden itu kumpulin lagi tim yang dia bikin itu, lalu ganti narasinya itu bahwa kita ada dalam keadaan darurat, kita ada dalam keadaan bahaya gitu. Jangan dia tiba-tiba sebut ya udah kita bisa atasi Indonesia termasuk yang mampu untuk apanya yang mampu tiba-tiba naik 1 juta kok. Iya. Oke. Nah ini memang menjadi paradok gitu. Karena apa? Karena presiden kan beberapa hari sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya, ketika menyampaikan pidato dalam sebuah forum di Persekutuan Gereja, itu menyatakan bahwa Indonesia ini bersyukur bisa mengendalikan dampak dari pandemi, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Ini, dan kemudian saya baca ada satu situs ini, Pandemi Talk ini, yang bicara soal, khusus dia update soal corona ini. Dia menyebutkan, dia kemudian membuat perbandingan saja ketika hampir 1 juta ini, karena sehari sebelumnya dibuat, Presiden Jokowi menyatakan bersyukur bisa mengendalikan, sementara Presiden Duterte di Presiden Filipina ketika sampai tembus 100.000, dia menyatakan bahwa kami gagal. Wah, itu Duterte mengaku itu kami gagal 100.000 loh, dia udah mengakui gagal. Ya ini juga kalau Presiden Jokowi tiba-tiba self proclaim bahwa kami berhasil, itu juga sama dengan self plagiarism itu. Jadi dia mengemukakan sendiri dengan basis evaluasi yang ngaco karena tidak ada perbandingan. Jadi 1 juta itu dibandingkan dengan apa kok mau dibilang sukses? Dibandingkan dengan Duterte yaitu 1/100 itu, satu per mil dari Filipina. Nah inilah keadaan birokrasi kita yang selalu menganggap kita optimis. Ya optimisme itu diperlukan untuk menghasilkan harapan. Tetapi data yang ada justru membatalkan harapan itu kan. Jadi ini dari awal nggak ada orang yang mengerti apa sebetulnya yang terjadi di ruang-ruang rapat istana tuh. Tiba-tiba presiden ngomong sendiri seolah-olah data itu nggak ada tuh. Kan mestinya data 1 juta itu udah bisa diprediksi 2 hari sebelum presiden ngomong gitu. Karena itu Menteri Kesehatan atau Erlangga atau Pak Luhut sebagai komandan penanganan COVID ini mestinya kasih sinyal, Pak Presiden ada kemungkinan 2 hari lagi 1 juta nih. Sehingga angka 1 juta itu ada di kepala presiden. Atau memang mungkin udah disodorkan, tapi presiden dia lirik, wah hebat ya, kita baru 100.000 tuh. Padahal udah 1 juta. Ada satu
satu nol yang dia nggak bisa baca tuh. Jadi ini bener-bener norak itu. Hal yang sepele, ini data yang ada di mana-mana kok nggak bisa dibaca oleh presiden. Yang menarik ini saya membaca ada sebuah media bahkan menghitung nih dalam sebulan ini saja presiden sudah 3 kali mengucapkan rasa bersyukur karena berhasil mengendalikan pandemi ini. Jadi saya jadi bingung nih kenapa cara berpikir kita ini bertolak belakang dengan cara berpikir Pak Jokowi. Jangan-jangan saya tadi merenung kita ini tipikal pesimistik sementara Pak Jokowi ini tipikal optimistik dan orang yang pandai bersyukur. Saya kira di tim Pak Jokowi itu ada target sebetulnya. Kalau belum sampai 10 juta itu artinya bagus. Jadi Pak Jokowi selalu lihat, wah 10 juta belum, ini baru 1 juta nih seper-10-nya. Kira-kira itu mungkin yang ada di catatan di atas mejanya. Saya duga juga begitu. Artinya itu ada bahasa ya nggak ada soal lah kan belum sampai 10 juta tuh. Kan sama juga dulu dengan Pak Luhut di awal-awal mengatakan ya berapa sih yang meninggal 1% dari orang Indonesia. Kan itu intinya kan. Jokowi juga mungkin diajarkan cara berpikir yang sama, yang nggak ada soal. Yang meninggal sekarang berapa Pak Jokowi? Dia mungkin dia nggak tahu, udah 25.000, mungkin dianggap nanti kalau udah kira-kira 500.000 itu baru berbahaya tuh. Jadi soal kita sekarang adalah pada kemampuan beliau sebagai presiden untuk melihat data itu bicara tentang apa sebetulnya dan dalam perbandingan dengan data negara mana. Kan itu intinya kan, pandemi itu kan soal data sebetulnya tuh. Jadi kalau dia bilang bersyukur 1 juta, lalu orang anggap oke, kalau begitu ya ngapain mesti ada lockdown lagi tuh. Kan dianggap mampu dah. Jadi sinyal ke publik juga ngaco itu kan. Sinyal yang keliru tuh. Mestinya publik dibikin khawatir, dibikin takut. Kalau bisa bilang, waduh kita ternyata per hari ini udah 3 juta. Bohongin aja kalau berani berbohong kan. Supaya ada keseriusan gitu. Ini dibilang ya udah bersyukur karena kita udah dapat 1 juta tuh. Jadi bersyukur karena udah dapat angka yang disebut magic number itu 1 juta. Mungkin dia bersyukur karena memang angka 1 juta enak diucapin. Bukan justru khawatir. Kalau kita amati sejak awal kan memang kelihatan sekali bahwa ada kecenderungan dari pemerintah untuk menganggap ini persoalan yang tidak terlalu serius gitu. Artinya sebenarnya bahasanya terlalu mengecil-ngecilkan fakta yang ada. Tetapi tanpa kita menghadapi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kita merasakan betapa dampaknya itu serius. Mulai dari persoalan ekonomi sampai persoalan kesehatan kan, mulai dari warteg yang tutup sampai kemudian fasilitas rumah sakit yang sudah nggak bisa menampung lagi para pasien kan. Sekarang misalnya kalau fakta itu diberikan pada presiden, rumah sakit udah penuh Pak Presiden, kenapa Pak Presiden bersyukur? Kan dia bingung sendiri kan. Apalagi kalau ada statistician, ahli statistik bikin ekstrapolasi itu. Data sekarang diproyeksikan misalnya 2 minggu ke depan, diproyeksikan 2 bulan ke depan. Itu bisa betul-betul 8 tahun Indonesia belum mampu tuh. Jadi nanti presiden akan bersyukur bahwa kita sebetulnya adalah negara yang paling tangguh untuk bersahabat dengan COVID. Karena dalam 8 tahun kita akan baik-baik aja berdamai dengan COVID dalam 8 tahun tuh. Sementara negara lain udah take off ekonominya, kita masih butuh APBN pinjam untuk selesaiin COVID. Jadi bayangkan tadi saya terangkan bahwa tim kecil di istana yang seharusnya ada di kuping presiden setiap hari untuk membisikkan pada dia bahwa angka ini bukan angka yang harus disyukuri Pak Presiden. Kan itu mestinya kan, mesti nekat bilangin dan kencengin dan 2 kali bisikin dari kiri dan dari kanan. Sebab kalau dari kiri keluar kanan, dari kanan keluar kiri, mesti dua-duanya dibisikin telinga presiden itu. Karena ini soal serius itu. Ya, saya kira kita sekarang menunggu karena ucapan bersyukur itu yang dihitung oleh media sampai tiga kali dalam sebulan terakhir ini, ketika sehari terakhir adalah sehari sebelum tembus 1 juta. Tapi sekarang setelah tembus 1 juta kita menunggu apa ucapan berikutnya dari Pak Jokowi. Apakah masih bersyukur atau seperti Anda katakan tadi mulai mewarning masyarakat bahwa soal ini sangat serius?
Itu sama dengan kita dengar besok presiden akan bilang bersyukur karena hutang kita masih bisa dibayar dengan minjam hutang lagi gitu kan. Itu bisa begitu cara berpikirnya tuh kan. Syukur karena masih ada orang yang mau minjemin hutang kita untuk bayar bunga itu. Jadi sense of crisis betul-betul lack pada beliau itu. Dan ini adalah kelemahan, bukan sekedar kelemahan, kesalahan dari awal dalam mendesain kebijakan tuh. Jadi udah kita bersyukur aja bahwa presiden masih bisa bersyukur walaupun rakyat tentunya menderita. Oke, marilah kita bersyukur karena presiden bisa bersyukur. Terima kasih, Bung Rocky. Bye.